pengertian sanad itu kan tidak harus sanad yang wujudnya, sosoknya itu orang. Sanad orang bisa langsung umpamanya membaca sesuatu dari sumbernya. Nah, ini kan bersanad. Sanad. Kemudian, ini kalau pendekatan Thoreko memang begitu. Jadi sesuatu harus ada pembimbingnya, ada mursyidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Rumah Berkemajuan, satu desain podcast yang membahas isu-isu tentang keumatan, politik, kebangsaan, dan hal-hal lainnya. Dan hari ini saya kedatangan tamu Ustadz Rozihan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu, meskipun sudah agak larut ya. Oke, biar pemirsa kita, sahabat Rumah Berkemajuan ini tahu siapa narasumber kita, mungkin kami mohon Ustadz Rozihan bisa menceritakan secara singkat perjalanan kehidupan, siapa tahu itu menjadi inspirasi bagi kami anak muda ini. Lahir di mana, sekolah, dan seterusnya gimana? Ya, jadi begini, saya lahir di Jepara 25 Januari 1957 ya. Jadi sekarang sudah 66,5 tahun. Masya Allah. Ya. Pendidikan pernah mengenyam pendidikan di pendidikan guru agama Muhammadiyah 4 tahun, kemudian di pendidikan agama negeri, PK negeri 2 tahun, 6 tahun. Kemudian sambil dulu ketika di Kudus itu saya sambil ngaji, ya ngaji di beberapa kiai NU dulu, ada Kiai Turehan Ajuri As-Salafi itu ahli falak dari Kudus, kemudian juga ngaji Subul Salam kepada Ketua Majelis Tarjih pada waktu itu Pak Ehsan, Ketua Tarjih Jawa Tengah pada waktu itu, lama sudah situ, dan juga karena di belakang sekolah TBS Tasfiqut Thullaba School itu, ya jadi sambil mengaji di beberapa kiai salaf, saya ngaji kepada Kiai Armani itu ngaji Quran Fatihah aja 3 bulan itu. Wow. Nah, itu khusus ya. Surat Al-Fatihah. Iya, jadi ternyata bukan tidak bisa, tapi karena hati-hatinya. Karena Fatihah itu mesti dibaca di dalam sholat, ya menjadi rukun sholat. Ya, itu hati-hati sekali Kiai Arwani itu ya. Ustadz Rozihan itu original Muhammadiyah atau naturalisasi? Saya sejak lulus SD memang dididik di sekolah di PGA Muhammadiyah ya. PGA kemudian pernah menjadi ketua IPM Ranting Rumah Kapal di Kudus itu. Tahun 1973. Kemudian menjadi ketua IPM daerah Kudus waktu itu. Tahun 1973 sampai 1976. Nah, kemudian saya hijrah ke Semarang, melanjutkan kuliah itu sampai selesai kuliah S3. Saya kuliah S3 itu di 3 perguruan tinggi loh, Mas. Iya. Ya, di Undip ya pertama. S3 di Undip. Kemudian di Undip itu sudah mau DO. Mau DO tahun ke-5,5 saya mengundurkan diri, pindah ke UMS. S3 mau ke Jakarta. Di sana saya harus mengulang lagi. Wah, saya ini sudah kualifikasi di Undip, masa harus mengulang lagi? Ya sudahlah, saya lakoni dengan itu. Akhirnya menunggu, tahu-tahu Unisula buka program doktor itu. Saya pindah, saya melanjutkan ya, tidak usah mengulang lagi, alhamdulillah diterima. Jadi akhirnya lulusnya di Unisula. Lulus, ada S3 itu di 3 perguruan tinggi. Kan enggak blind-blind itu. Benar-benar S3. Iya, S3 ya, di 3 perguruan tinggi loh. Jadi satu tidak puas, bukan tidaknya karena apa? Tidak puasnya karena tidak cepat lulus. Ya itu terus pindah-pindah. Tapi yang penting kan ya alhamdulillah gitu. Selesai.
sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Iya. Ya. Oke, Ustaz Rozian, saya kira banyak hal yang menarik, tapi saya ingin langsung, karena waktu kita cukup singkat, saya ingin langsung ngajak Ustaz Rozian bicara tentang apa itu gerakan ilmu dan amal ya. Ya. Salah satu putusan di dalam Muktamar Muhammadiyah kemarin itu kan lahirnya gerakan ilmu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan itu? Jadi sebetulnya begini, apa yang dilakukan Muhammadiyah itu kan sudah terlalu jauh. Iya. Tapi kita terkadang lupa dengan akarnya. Sebenarnya akar perbuatan itu, akar amal itu kan semula dari ilmu. Jadi tanpa ilmu tidak mungkin orang bisa melakukan apapun. Ya. Tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa melakukan apapun. Maka ayat yang pertama kali turun, surat yang pertama kali turun itu adalah surat tentang ilmu. Iqra, ya, bacalah. Itu kan tentang literasi sebetulnya. Iya. Bacalah. Nah, di situ Iqra itu kan tidak disebutkan, domirnya kan tidak disebutkan. Makanya dibaca apa saja. Apa yang ada di alam semesta, tidak menyebut Iqra kitabaka kan tidak, cuma Iqra saja. Nah, karena domir tidak disebutkan, ya Iqra itu apa saja yang bisa kamu jadikan literasi sehingga menambah pengetahuan untuk bisa melakukan satu perbuatan. Jadi tanpa adanya ilmu tidak mungkin orang itu bisa berbuat, tidak mungkin orang itu bisa melakukan aktivitas, kan itu. Jadi lebih detail umpamanya kita mengetahui kita bisa mengoperasikan laptop itu kalau tidak ada teori yang dibangun dari ilmu kan tidak mungkin. Betul. Bisa dilakukan itu pekerjaan itu. Maka Muhammadiyah kemudian menarik lagi supaya karena gerakan amalnya itu sudah dianggap optimal, maka jangan sampai melupakan akarnya. Jadi akar dari perbuatan ini amal soleh itu juga dari ilmu. Kan itu. Iya. Nah, jadi tidak akan mungkin, maka iman dan ilmu itu harus ada kombinasi. Itu kata surah Al-Mujadilah kan begitu ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan itu. Iya. Jadi lalu banyak pertanyaan begini Ustaz. Kenapa mesti dimunculkan secara khusus ya? Menjadi gerakan ilmu. Apakah ada konsep keilmuan yang diusung secara khusus oleh Muhammadiyah itu? Jadi sebetulnya begini, kalau ilmu yang diusung pertama itu sebenarnya kan keilmuan kesatuan, tauhid sebetulnya. Intisarinya ke sana ya? Ada tauhid. Tapi kemudian kan menjadi tauhid itu dari apa? Tauhid yang nama tauhid itu kan kesatuan. Jadi ilmu juga merupakan kesatuan. Ya. Jadi prinsip apa yang namanya unity itu kesatuan ilmu, kesatuan antara ilmu dan amal, ya kan gitu. Kan kesatuan antara alam, ya dan sang penciptanya kan semuanya menjadi satu. Ya. Maka itulah yang menurut ini. Seorang penulis tafsir mufassir Al-Qur'an namanya Nasr Hamid Abu Zaid itu itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi konsep tauhid Allah dan alam semesta itu kan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak ada yang mencipta Allah kan itu. Nah, ini harus betul-betul ditanamkan supaya orang itu tidak sekedar yang namanya tauhid itu adalah menyembah berhala, menyembah benda-benda mati. Ya, itu bisa dilakukan karena itu merupakan spekulasi teologis. Tapi justru bagaimana tauhid, ya ilmu tentang tauhid yang lebih operasional, yang menyentuh dalam sendi-sendi kehidupan itu seperti apa. Itu yang menurut hemat saya itu yang istilahnya dibangun kembali, direkonstruksi oleh Muhammadiyah. Nah, merekonstruksi itu kan kemudian tidak merombak, tapi merekonstruksi itu adalah kalau ada bahan yang menempel lepas, kemudian kan ditempel lagi, dan membangun kembali itu.
Jadi tidak kemudian harus dirobohkan dan kemudian dibangun dari awal. Tidak begitu. Jadi rekonstruksi adalah membangun kembali dalam artian kalau ada sesuatu yang lepas, itu kemudian kita gali, kemudian kita tempel kembali, kita bangun kembali. Kalau dalam tradisi tetangga sebelah, teman-teman NU misalnya, ya. Kan mereka itu mengenal istilah sanad keilmuan kan. Ya. Bahkan saya sering nonton di misalnya di media sosial ya, di YouTube atau TikTok kan beberapa kali tokoh-tokoh mereka mengatakan bahwa keilmuan harus bersanad. Kalau tidak bersanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam tradisi kita, sepertinya kan dalam tanda kutip hal itu tidak terlalu ditonjolkan. Iya kan? Istilah sanad keilmuan itu. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang sebenarnya membedakan gerakan ilmu Muhammadiyah dengan yang lain? Apa sekedar di sana bersanad lalu kita tidak menonjolkan itu atau ada sesuatu yang lain? Itu sebetulnya sama juga. Hanya persoalannya pengertian sanad itu kan tidak harus sanad yang wujudnya sosoknya itu orang. Sanad orang bisa langsung umpamanya membaca sesuatu dari sumbernya. Nah, ini kan bersanad. Sanad. Kemudian ini kalau pendekatan Torekoh memang begitu. Jadi sesuatu harus ada pembimbingnya, ada mursyidnya. Mursyid ini harus harus manusia, seorang guru. Nah, ini persoalannya adalah supaya sang murid itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melampaui batas dirinya. Jadi diukur oleh gurunya. Nah, tapi kalau sudah mampu sebetulnya tidak ada persoalan. Kalau umpamanya saya bisa membaca sebuah karya keilmuan, saya baca, kemudian saya kaji, saya lakukan. Nah, kemudian kita ketahui bahwa setiap ilmu yang dikaji, baik itu sumbernya dari orang, dari buku, sebenarnya sanadnya kan hanya perbedaannya bahwa ini adalah sanadnya perorangan, kalau ini sanadnya sandarannya adalah buku. Kan itu persoalannya. Nah, dulu ketika orang belum ada teknologi, belum ada literasi, orang sanadnya masih perorangan, mendengar, belajar face to face, nah ini harus dengan sanad. Tapi kalau sekarang, umpamanya orang yang sudah mempunyai kemampuan berbahasa dengan baik, bisa langsung sumber itu menjadi sanad langsung. Saya kira begitu. Artinya meskipun kita belajar lewat buku tidak lewat orang, lewat karya seseorang, itu juga bisa disebut sebagai sanad. Gitu ya. Sama kan, sanad hanya kemudian authornya kan tidak tampak. Nah, kita sebagai reader, memang ada jurang pemisah antara author dan reader. Maka disitulah dibutuhkan tafsir. Nah, ilmu tafsir kan gitu. Nah, ini memang satu tantangan. Tetapi kalau sanadnya adalah sanad perorangan dari lesan, mungkin ini langsung memperoleh penjelasan dari sang yang dijadikan sandaran atau sanad itu. Kemudian ini ada pertanyaan munculnya gerakan ilmu tadi, Ustaz. Muhammadiyah kalau urusan gerakan amal kan sudah kampium lah ya. Orang sudah pada ngerti betapa amal usaha kita keren lah. Di mana-mana ada besar dan seterusnya. Cuma kemudian gimana ya menyeimbangkan antara satu sisi gerakan amal yang memang sudah legend tadi, kemudian tiba-tiba munculkan sebagai gerakan ilmu. Gimana menyeimbangkan itu agar keduanya tampak berjalan beriringan? Jadi begini. Ketika Kiai Dahlan itu belajar di Mekah kemudian guru utamanya kan Rasyid Ridho. Beliau Rasyid Ridho dan Muhammad Abdu itu ilmunya sangat mengagumkan. Tapi karena tidak punya amal usaha kan hilang. Pemikiran itu hilang. Coba lagi kita lihat apa yang bisa kita jumpai dari pemikiran Rasyid Ridho dan Muhammad Abdu. Hilang, tidak ada. Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dengan kekritisannya pada waktu itu kemudian membangun amal usaha. Nah, ini karena apa? Jadi karena apa itu skala prioritas. Jadi prioritasnya ini adalah kan amal soleh. Nah, dimaknai amal soleh itu adalah sebagai amal usaha.
Nah, sampai sekarang kalau Muhammadiyah itu yang ada hanya gerakan ilmu, Muhammadiyah akan hilang. Tidak punya karya. Tidak punya karya. Kan gitu. Nah, karya besar itu apa? Muhammadiyah ternyata bisa membangun baik itu fisik maupun kepribadian melalui amal usaha. Kan itu. Nah, terus tentang ilmu bagaimana? Lah kembali karena ini gerakannya apa? Skala prioritas pada amal usaha, seolah-olah para penganut faham Muhammadiyah gitu ya. Itu kan kemudian tidak kurang memahami ya sumber-sumber yang dijadikan dasar amal usaha Muhammadiyah. Sekalipun di banyak tempat itu ada kajian-kajian rutin, tapi kajian rutin kan tidak menyentuh pada persoalan-persoalan yang sifatnya basic, nggak menyentuh itu, ya, atau sampai pada persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh amal usaha supaya amal usaha ini tetap terjaga dengan baik. Pengajian ada, tapi ya pengajian itu tidak sampai kepada metodologi pendekatan kan tidak, masih bersifat pengajian atau kajian-kajian yang sifatnya umum dan itu sifatnya bimbingan, bukan ilmu. Bukan ilmu. Karena ilmu itu kan pasti ada metodenya, ada metodologinya. Kan itu. Ya. Saya ingin fokus pada pertanyaan mengenai gerakan amal tadi, Ustaz. Apakah khususnya mendatang ya dari mulai titik poinnya hari ini dan sekian tahun yang akan datang, adakah penitik beratan secara khusus tentang gerakan amal di Muhammadiyah selain ya selama ini sudah menjadi tradisi begitu. Ya. Jadi memang hemat saya Muhammadiyah tidak harus berkutat pada pendidikan dan pada kesehatan. Ya itu memang merupakan satu bidang amal usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi sekarang kan tidak hanya fokusnya pada dua amal usaha ini yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik. Sebab tanpa memang sekarang Muhammadiyah politiknya adalah politik kebangsaan, tidak masuk pada politik praktis. Saya kira kalau Muhammadiyah itu memberi contoh pada politik praktis, politik yang santun. Sebab apa? Alat untuk mencapai kekuasaan itu hanya politik. Betul. Politik nggak bisa tanpa kita menyentuh pada persoalan-persoalan politik. Ya memang harus ada beberapa personil yang bergulat dalam politik praktis itu. Harus ada. Harus ada. Kalau tidak ada, kita tetap pada orang yang seperti mendorong mobilnya lari, kemudian kita ditinggal dan hanya dapat asapnya. Saya kira begitu. Pertanyaan terakhir ini Ustadz, kan banyak sekali wacana tentang integrasi keilmuan ya. Kalau di Indonesia kan dulu kita mengenal Profesor Amin Abdullah. Sebelumnya ada Profesor Kunto Wijoyo, lalu ada Nakwib Al-Atas di Malaysia, ada Al-Faruqi dan lain-lain. Dalam konteks itu, apakah integrasi keilmuan itu memang menjadi agenda prioritas Muhammadiyah? Gimana Ustaz? Ya harusnya begitu. Jadi ilmu kan tidak terpisah-pisah. Ada ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu supaya saling menyapa kan harus ada integrasi dan interkoneksi. Tapi selama ini keduanya sering bermusuhan. Makanya itu kita kembalikan, kita bangun kembali. Rekonstruksi keilmuan harus begitu. Jadi bagaimana supaya ilmu itu tidak lari, tidak keluar dari akarnya, maka ilmu itu harus dikembalikan kepada akarnya yang disebut dengan islamisasi ilmu. Kan itu. Kemudian ilmu yang belum dikenal oleh mereka yang lepas, yang tidak kenal dengan ilmu Islam, itulah yang kemudian disebut dengan ilmuisasi Islam. Apa sih dampaknya Ustadz andai tidak diintegrasikan? Ya tentu orang akan merasa, para ilmuwan akan merasa dirinya paling benar. Jadi kalau umpamanya mereka mengkaji ilmu sosiologi, ilmu psikologi, mereka menganggap bahwa psikologi itu yang ada benar adalah psikologi Barat. Padahal kan ada psikologi Islam itu seperti apa, kan itu kan?
Najosum itu seperti apa. Kemudian orang sangat mungkin untuk menjelaskan kata takwa dengan pendekatan psikologi Islam. Kan gitu. Atau menjelaskan kata takwa dengan pendekatan psikologi modern. Kalau tanpa itu nggak bisa kita. Jadi ini takwa atau seperti apa harus dijelaskan, ya kan itu. Kemudian seperti ini, khalaqal insana min alaq. Dulu orang menetapkan bahwa manusia dicipta dari segumpal darah. Tapi dalam ilmu susuli kan enggak. Al-alaq itu apa? Alaq itu kan gantung. Jadi manusia itu dicipta serba tergantung. Nah ini kalau kita tidak menggunakan pendekatan susuli nggak bisa. Kan kalau dulu alaq ya alaq itu ya dari segumpal darah. Tapi kalau alaq itu gantung juga. Jadi manusia dicipta sejak di rahim ibu yang gantung, kemudian lahir yang gantung, makan nasi aja itu tergantung kepada banyak komponen kan gitu. Oh, pengertiannya ke sana ya. Iya kan. Dan itu lebih applicable saya kira. Itu lebih applicable. Lebih applicable kan enggak bisa. Itulah kemudian kita menjadi orang yang diperintahkan saling menghormati, saling mendoakan karena tergantung. Nah, sampai orang meninggal dunia aja kan tak bisa jalan sendiri masuk ke makam. Ya, itu tergantung itu. Nah, itulah kemudian kalau kita sholat berdoa kan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semua baik. Itu. Oke. Menarik sekali Ustadz Rozihan berbincang. Saya kira mestinya sih episode kita agak panjang ya, tapi biar menarik memang harus kita pungkasi dulu dan tentu akan kita lakukan obrolan lagi dengan beliau pada episode-episode yang akan datang. Sampai ketemu di Rumah Berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.